Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Al Qudus rahimakumullah wa radhiya'ankum wa barokalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'an pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini adalah pertanyaan tentang kaifa yasihhu isyanu Adam thumma taubatuh ma'an annal anbiya ma'sumun. Bagaimana sah dikatakan bahwasanya Nabi Adam bermaksiat dengan melanggar memakan buah terlarang di surga, lalu dikatakan juga beliau bertobat. Padahal konsepnya annal anbiya ma'sumun, para nabi itu sifatnya maksum. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwasanya para nabi, para rasul itu memiliki sifat ismah. Sifat ismah inilah yang menghindarkan para nabi dan rasul terjatuh di dalam lubang dosa. Beda dengan orang biasa, kemungkinan bermaksiat 50-50, 50-50. Tapi para nabi tidak mungkin bermaksiat. Nah ini tapi di sini disebutkan Nabi Adam bersalah lalu bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Kemudian Allah menerima taubatnya. Nah ini kan bertentangan. Maka bagaimana jawabnya? Syekh Amin Al-Harari mengatakan ujiba anhu bi thalathati ajwidah. Pertanyaan ini bisa dibantah dengan 3 jawaban. Yang pertama, annal mukhalafatal lati sadarat minhu kanat qabla nubuwah wal ismatu innama takunu an mukhalafatil awamiri ba'daha. Ketahuilah, mungkin saja kesalahan yang dilakukan Nabi Adam itu sebelum beliau diangkat oleh Allah menjadi nabi. Sementara sifat ismahnya Nabi Adam itu baru ada setelah beliau diangkat menjadi nabi. Itu konsepnya seperti itu. Misal ini setelah kanjeng Nabi Muhammad SAW kok ada nabi baru, maka nabi itu juga harus punya sifat ismah. Otomatis dia selama memangku jabatan dan mulai menjadi nabi itu gak bakal mungkin bermaksiat. Anda biasa, misalnya orang biasa ditakdir Allah jadi nabi, itu pasti ismah. Tapi kan orang mungkin, karena Rasulullah SAW khatamul anbiya atau khatimur rusul, penutup daripada para rasul. Maka mungkin kesalahan ini terjadi sebelum Nabi Adam diangkat menjadi seorang nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, annalladzi waqa'a minhu kana nisyanan fasummiya isyanan ta'ziman li amrihi. Yang kedua, ketahuilah, ini jawaban kedua, bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Adam itu asasnya berdasarkan kelupaan, bukan karena nafsu. Nabi Adam sama ibunda Hawa diingatkan dari awal bahwasanya nikmatilah isi daripada surga, tapi jangan dekati pohon tertentu, kan gitu. Akan tetapi kenapa beliau melanggar? Karena beliau itu lupa. Akan tetapi lupanya para nabi, lupanya orang-orang besar, ya, itu menjadi sebuah masalah yang besar. Ya enggak? Contoh kiai punya sendal, tapi dia pakai sendalnya santrinya gosok.
Itu kan kesalahan kecil sebenarnya, kesalahan kecil. Tapi karena yang gosok itu kiai, salah. Yang gosok itu kiai salah. Contoh kiai kemudian di acara besar maulid atau perayaan Rojabiyah atau khitanan massal, di situ kan ada snack biasanya, ikutan rebutan snack boleh enggak? Aslinya boleh-boleh saja, memang snack disediakan untuk yang enggak hadir, tapi dia melakukan menu rebutan itu, masalah apa enggak? Ini masalah, kiai geragas kan gitu kan akhirnya. Nah gitu loh. Yang dilakukan Nabi Adam itu asasnya bukan nafsu, tapi asasnya karena lupa. Sementara yang lupa itu Nabi Adam, jadinya menjadi masalah. Artis-artis kan juga seperti itu kan, kesalahan sedikit kemudian digoreng di media, dilambi turah, ya kan, berjalan berdua sama lawan jenis yang bukan mahramnya, jadi masalah dianggap selingkuh padahal hanya urusan kerjaannya enggak. Nah seperti itu, karena yang melakukan kesalahan adalah orang besar, maka atau otomatis kesalahannya agak-agak berat karena yang melakukan punya pangkat besar. Sementara wan nisyanu wasahwu la yanfiyanil ismah, sifat lupa yang terjadi pada diri seorang nabi, entah lupa karena memang tidak diketahui lupa karena terdorong nafsu, atau lupa memang benar-benar lupa. Jadi ada nisyan, ada sahwun. Pernah kita bahas dulu di Ramadan, nisyan sama sahwun itu beda kan. Kalau nisyan itu lupa tapi ada dorongan lain, sementara kalau sahwun itu benar-benar lupa yang nggak ingat sama sekali. Nah dua sifat ini yang ketika muncul dari seorang nabi itu tidak menghilangkan keismatan atau kemaksuman daripada seorang nabi. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa apa? Enggak pernah. Sholat zuhur atau sholat asar cuman berapa? Dua rakaat. Masalah ini besar ini harusnya, karena yang melakukan seorang nabi. Apakah dengan punya kesalahan itu kemudian turun pangkatnya? Tidak, tetap menjadi nabi, tetap menjadi rasul. Bahkan kesalahannya orang-orang besar, kekasih-kekasih Allah, itu bisa menjadi syariat bagi kita. Seandainya Kanjeng Nabi nggak pernah yang namanya lupa sholat, hitungan rakaat ya, nggak ada syariat yang namanya sujud sahwi. Kalau bocah sing lagi nyantri atau anak yang lagi belajar, ini tadi sholat maghrib 3 atau 2 rakaat ya. Kalau kurang ilmu itu pasti ini kayak tawar batal ya kan. Tapi karena punya ilmu pasti dia bisa meneruskan. Ada konsep yang namanya sujud sahwi. Makanya para ulama mengatakan kesalahan daripada orang-orang besar itu rahmat bagi umat. Kesalahan yang muncul dari orang-orang besar itu bisa menjadi rahmat bagi umat, seperti kesalahannya Kanjeng Nabi. Dalam hal ini Kanjeng Nabi salah, bisa dikatakan salah karena kurang 2 rakaat. Sholat yang harusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salah masalah? Jelas salah. Tapi itu menjadi syariat. Terus itu jawaban kedua. Yang ketiga, annadzalika minal mutasyabih. Nah, hati-hati. Yang terjadi pada diri Nabi Adam, beliau melanggar aturan yang ada di surga, melanggar ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memakan buah khuldi, kata setan kan. Itu termasuk hal-hal mutasyabih. Al-mutasyabih konsepnya itu di dalam Al-Quran ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang tidak bisa ditafsiri beberapa tafsir, hanya satu saja tafsirannya, pasti dan tidak membingungkan. Contoh wa aqimus sholat, ayat muhkam ini, ayat yang sifatnya tetap. Artinya apa? Aqimus sholat, ya dirikan sholat, berarti Allah menyuruh kita sholat. Tidak ada yang lain, tafsiran lain. Tidak ada yang mengatakan aqimus sholat berarti artinya ayo kaji, nggak ada. Nah itu tafsiran konyol ya kan. Tapi ada yang namanya ayat mutasyabihat, ayat-ayat atau nas-nas, dalil-dalil yang memiliki makna yang beragam,
tafsir. Dan ini harus hati-hati. Kalau levelnya orang-orang bodoh seperti kita, orang yang tidak alim, orang yang sangat terbatas dalam membaca kitab, maka kita jangan sampai menafsiri dengan tafsiran kita sendiri, karena takut tersesat. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berani menafsiri Al-Qur'an hanya berdasarkan apa? Pendapatnya, maka dia ambil tiket menuju neraka. Ini bahkan dalam riwayat yang lain, walau kana sawaban, walaupun tafsirannya benar. Ayat-ayat mutasyabihat. Kalau yang berijtihad adalah orang alim, maka fadl, tak masalah, asal dia kealimannya lengkap. Alim nahwu, alim sorof, alim balaghah, adab, mantek, kemudian apalagi fikih, usul fikih, fawaid fiqhiyah, ya, apalagi tafsir, ulumul tafsir, Quran ulumul Quran, hadis ulumul hadis, lengkap dapat. Itu tidak masalah untuk menafsiri Al-Quran karena dia punya koridor-koridornya. Nah, termasuk hal yang multi tafsir itu pembahasan tentang Nabi Adam bersalah. Kalau yang ngucap orang awam, bahaya apa bahaya? Bahaya, karena bisa membuat orang memiliki mindset bahwasanya oh Nabi itu bisa bersalah, ya kan gitu. Sementara konsepnya apa? Nabi tidak mungkin bersalah, menggoncangkan akidah. Maka ini termasuk ayat mutasyabihat. Kasairi ma ja'a fil qissah mimma la yumkinu hamluhu ala zahirihi. Ceritanya Nabi Adam yang salah ini menurut sebagian ulama itu seperti kisah-kisah yang lain yang ada di dalam Al-Quran atau ayat-ayat yang lain yang di dalam Al-Quran yang memiliki tafsir makna yang banyak. Contoh, Al-Quran mengatakan wala taqraba hadhihi syajarah, wahai Adam Hawa, kamu jangan deket-deket sama pohon ini, kan gitu. Lalu kemudian Anda kalau bukan alim terus mengatakan pohon apa ya kira-kira? Oh, pohon kelor. Enggak bisa. Nafsiri seperti itu tidak boleh. Mana dalilnya? Dan gitu kan? Paham? Terus bagaimana sikap kita? Wa yajibu tafwidhu amrihi ila Allah Ta'ala kama huwa ra'yu salafil ummah. Kalau Anda mengikuti pendapat ulama-ulama salaf, Imam Syafi'i, Al-Imam Maliki khususnya, maka jangan sampai berani-berani berusaha menafsiri cerita seperti ini. Terus menambah-nambahi narasi, ya, mengurangi narasi cerita. Jangan sampai itu nanti tersesat. Maka mereka punya sikap tafwid, menyerahkan isi kandungan cerita tersebut kembali kepada Allah. Karena yang dituntut oleh Allah kepada kita hanya iman, percaya dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak kurang, tidak lebih, wes. Itu selamat itu. Tapi huwa min babit tamtsil kama huwa ra'yul khalaf. Kalau menurut ulama-ulama khalaf, ulama-ulama yang setelah kurun ulama salaf, mereka mengatakan bisa jadi ini masuk pada tamtsil, perumpamaan, atau ditafsiri dengan tafsir-tafsir yang cocok dengan logika dan juga tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, ya kan? Jadi tergantung jenengan. Seperti halnya yang seperti pernah kita sampaikan dulu di ayat walladzi khalaqa sab'a samawatin walladzi khalaqa sab'a samawatin tsumma stawa ila sama, tsumma stawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat. Di situ para ulama mengatakan tsumma stawa ila samai, Allah bersemayam ke langit. Jadi masalah kalau ditafsiri dengan Allah bersemayam di langit, apakah kata-kata semayam ini sesuai dengan kata istawa? Belum tentu. Maka para ulama salaf mengatakan al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul was-su'alu anhu bid'ah. Kamu menanya tentang istawa ya artinya istawa, sudah paham, terserah. Entah bahasa
Indonesianya istawa itu bersemayam atau tinggal terserah. Pokoknya istawa itu istawa. Wal kaifu majhul, caranya Allah istawa enggak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah. Kamu mempertanyakan istawa itu bid'ah. Ustaz percaya Al-Qur'an mengatakan istawa, selesai istawa. Tapi ulama kholaf enggak. Istawa berarti tawajjahal amr ila sama. Allah kemudian berpindah. Apa yang pindah? Bukan Allahnya, tapi ngurusnya. Dari mengurus bumi kemudian baru mengurus langit, kan gitu ya, pernah ditafsir seperti itu. Ini harus hati-hati. Maka kita terhadap cerita-cerita yang berkaitan dengan nabi-nabi yang sekiranya seperti kemarin ceritanya Nabi Daud, ya, hati-hati. Jangan sampai mengatakan wah Nabi salah, bahaya. Itu akan menjadi kekufuran bagi kita. Sementara kita disuruh iman, disuruh hormat. Iman itu berarti bukan hanya sekedar percaya dengan para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, akan tetapi juga mengagungkan mereka, memuliakan mereka. Lalu kita pindah ke ayat yang selanjutnya. Qulnah bitu, qulna dawu sapa ingsun Allah, ihbitu meduna sira kabeh minha saking swarga jami'an hale sekabehane. Fa imma ya'tiyannakum, mongko lamun teka ing sira kabeh minni saking ingsun, sing teka apa hudan apa pituduh, faman mongko sapane wong tabi'a kang nderek sapa man hudaya ing pituduh ingsun Allah, fala khaufun mongko ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing atase man, wala hum lan ora ana utawi man yahzanuna iku padha susah kabeh. Alhamdulillah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam. Jadi kan ceritanya urutannya Nabi Adam sama Ibu Hawa melakukan kesalahan. Lalu kemudian turun perintah disuruh keluar dari surga. Sebelum keluar dari surga, Nabi Adam dan Ibu Hawa bertaubat. Setelah diterima taubatnya, Allah berfirman lagi, qulnah bitu minha jami'a. Kami Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu setelah keluar dari surga, apa instruksi selanjutnya? Ini, lalu jika benar-benar datang petunjukmu, jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih. Gitu kan? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ketenangan kepada Nabi Adam. Setelah diusir dari surga, apa yang harus dilakukan? Ya, tenang, nanti ada petunjuk dari aku. Kalau yang mengikuti, maka orang-orang yang mengikuti petunjukku inilah tidak akan pernah merasa takut dan tidak akan pernah merasa bersedih. Masya Allah, diusir tapi disangoni. Aneh kan? Kalau biasanya orang diusir kan nggak disangoni tuh. Terus ekonomi nggak tuh, bisa orang butuh bapak, wes nggak usah nganggep aku bapakmu, selawase kan gitu kan? Metu ini enggak, keluar tapi masih dikasih kisi-kisi sangu, bekal bagi Nabi Adam dan zuriyahnya. Apa bekalnya? Yaitu setelah ini akan datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Nanti diterangkan. Di antaranya dengan cara Allah mengirim para nabi dan rasul. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan selamat. Dia tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa bersedih. Mari kita bongkar satu-satu daripada ayat ini, tafsirannya. Qulnah bitu minha, kata kami Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa, ihbitu inzilu, turunlah kalian semua minal jannati dari surga ilal ardi. Kemana tujuannya? Ke bumi. Maka kalau ditanya bumi mana yang dimaksud, ya bumi yang kita tempati ini. Jadi memang alamatnya al-ardu yang ada di Al-Quran itu ya bumi yang kita injak. Allah nggak pernah mengatakan ihbitu minha ila Venus, nggak pernah. Ihbitu minha ila Merkurius, nggak pernah. Ila Pluto, nggak ada.
Jupiter enggak ada, ilal ardi, ke bumi. Halata kaunikum jami'an, turunnya bersama-sama. Maka kemarin sempat kita bahas, yang turun ternyata bukan hanya Nabi Adam dan Ibu Hawa. Siapa barengan mereka? Yang barengan mereka iblis sama ular. Ular yang membantu iblis menggoda Nabi Adam hingga diusir dari surga. Kenapa dua-duanya nggak disebutkan? Menurut pemikiran saya, orang nggak penting, jadi nggak usah disebutkan. Orang nggak penting. Rusuh ini orang, rusuh ini, nakal ini orang. Lalu kemudian, kalau kita perhatikan ayat ini mengatakan ihbitu. Ihbitu minha jami'an. Ada kata ihbitu di dalam ayat ini, dan di sebelumnya juga ada. Qul ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ini kira-kira ihbitu yang dulu dengan ini ada persamaan atau dua-duanya beda? Di dalam kitab Al-Irsyad disebutkan wastani ay al-amru tsani lil hubud maqrunun bi wa'di ita'il huda al-muaddi ila an-najati wan najah wa ma fihi min wa'idil iqab. Beda kata Sahibul Irsyad, beda. Yang dulu itu perintah, tapi yang kedua ini perintah tapi dikasih statement yang selanjutnya. Apa? Statement yang ada di ihbitu yang kedua, perintah turun yang kedua ini dibarengi dengan janji baik dari Allah dan ancaman buruk dari Allah. Janji baiknya apa? Janji baiknya adalah mendatangkan. Allah berjanji memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada Nabi Adam dan anak-anak keturunannya, yang mana petunjuk tersebut akan menyelamatkan manusia. Di sisi lain Allah juga memberikan ancaman, siapapun yang tidak mengikuti petunjuk tersebut dia akan mendapatkan siksa. Maka perintah ihbitu yang pertama dengan ihbitu yang kedua berbeda. Karena ihbitu yang kedua itu memperjelas daripada yang pertama. Terus ada pernyataan yang bagus. Tsumma inna fil ayati dalilan ala annal ma'siyata tuzilun ni'mah an sahibiha li anna adam qad ukhrija minal jannah bi ma'siyatin wahidah. Di ayat ini qulna bitu minha jami'an. Di ayat ini ada pelajaran bagi kita semua. Apa pelajarannya? Dengarkan baik-baik. Jangan dengarkan musik ya, dengarkan baik-baik. Insya Allah nggak terdistraksi, insya Allah ya. Dengarkan baik-baik. Kemaksiatan yang kita lakukan itu akan memberikan konsekuensi kepada kita berupa hilangnya nikmat yang pernah kita miliki. Contoh paling gampang, orang maksiat dengan orang pinter, orang cerdas, hafalannya kuat, kemudian tapi dia diiringi dengan kemaksiatan. Walaupun pinter kaya apa, ilmunya nggak akan manfaat. Begitu juga orang yang kaya raya, sugih blegendut, uangnya triliun, 271 triliun. 271 triliun. Maka kalau dibarengi dengan kemaksiatan, siap-siap akan hilang itu duit, ya kan? Siap-siap akan hilang itu duit. Karena apa? Dulaan itu Nabi Adam, nenek moyang kita, hanya karena satu kesalahan, satu kemaksiatan, konsekuensinya keluar dari surga loh, keluar dari surga. Makanya kalau hidupmu terasa susah, terasa banyak musibah, nikmat semakin lama dicabut sedikit-sedikit dari kita, itu mungkin karena kita terlalu banyak kemaksiat. Saya ingat betul ceramahnya Ustaz Abdul Somad hafizahullah ya. Saya itu bingung, dulu hafal Al-Quran, hafal Alfiyah, hafal hadis-hadis, hafal, tapi mulai berdakwah naik pesawat.
Di pesawat ada pramugari, nengok si satu sekali nih kepada pramugari yang cantik, hilang satu ayat. Nengok lagi, hilang hadis satu. Nengok lagi, hilang alfiyah. Ya makanya sampai itu juga sama. Nah, pakai Quran kok susah, Gus geng, Gus kita Gus ganteng, Gus ganteng. Itu Anda kok agak pelolak-pelolak gitu ya. Mungkin maksiatnya banyak. Mungkin maksiatnya banyak. Dikurangi. Kalau bisa dihilangkan. Nah, kalau bisa dihilangkan. Belum, Nabi Adam hanya dengan satu kesalahan, konsekuensinya apa? Keluar dari surga. Maka kata seorang syair, idza tamma amrun dana naqsuhu tawaqqa' zawalan idza qila tamma idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Ketika kamu merasa seluruh urusanmu itu sudah sempurna, sempurna, maka ketahuilah kesempurnaanmu itu akan menunjukkan kamu akan jatuh, kamu akan selalu berkurang. Begitu juga ketika kamu punya kenikmatan, jangan sekali-kali kamu sia-siakan. Far'aha, jaga betul nikmat tersebut. Meraih kenikmatan dengan menjaga kenikmatan itu berat menjaga. Contoh, ranking siji, ranking satu, meraihnya mudah apa mudah? Mudah. Menjaga ranking satu itu susah. Wah, kelas 1 MI ranking 1, kelas 2 belum tentu, bahkan kelas 12 malah ranking 1 dari belakang kan. Tapi kalau ada orang track recordnya dari MI, MTS, MA, wah kuliahnya IPK 4,0, wah itu susah dia menjaganya ya, susah dia menjaganya. Maka beliau kasih tip, salah satu faktor walaupun terlihatan eksternal, tapi ini faktor-faktor yang sangat mempengaruhi apa? Kalau kamu pengen nikmat itu terjaga, jangan lupa, jangan banyak maksiat, karena maksiat kepada Allah konsekuensinya membuat nikmat-nikmatmu akan berkurang. Maka kita jangan heran dengan para imam. Al-Imam Asy-Syafi'i dikatakan beliau hujjatus sunnah. Al-Imam Al-Bukhari dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, yang mengaku beliau menghafal 1 juta hadis. Kok iso? Kok iso? Pertanyaannya kan gitu. Ya, beliau juga mungkin kalau masih hidup saat ini juga bertanya kepada kamu, kok iso kowe masih bedino terus ijek ngapalno Quran, ijek ngapalno hadis, ijek ngapalno alfiyah, kok betah? Kok iso? Karena konslet cara mereka melihat kita, cara belajar kita itu sudah jauh betul dari belajarnya para ulama. Ulama itu bukan hanya ngaji, yung ibadahnya mempeng ya kan, ibadahnya giat, maksiatnya ditinggal. Kita udah ngajinya malas, maksiat sergap ya. Keluar ke sini sedikit alon-alon ini ya, masya Allah ya. Ada yang besar-besar, bulat-bulat tapi bukan bola dan lain-lain ya. Ya Allah, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kita semua malam hari ini. Maka kata Allah, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau pengen berubah keadaan dari buruk menuju kebaikan, jangan lupa kita punya kewajiban merubah diri kita sendiri. Enggak mungkin ujuk-ujuk tanpa ada sebab, tanpa ada alasan tiba-tiba kita jadi waliullah, enggak mungkin ya. Enggak mungkin kita aslinya orang yang enggak pernah belajar kemudian langsung alim, enggak mungkin. Syariatnya enggak jalan. Terus kan dia mengatakan, Gus, tapi ada tuh wali-wali yang dapat ilmu laduni. Sek Kang, nasab apik-apik iku. Keramat gandul karo mbah-mbahane ya. Nah, itu enggak masalah. Dan nasabmu apakah bisa merubah nasibmu? Ya. Kalau ragu dengan nasabmu, maka rubahlah nasibmu. Jangan mengandalkan nasabmu yang tidak jelas. Paham? Nah, begitu juga walaupun nasab kamu bagus, Gus Askar ya. Walaupun nasabmu itu bagus, tapi kalau kamu nggak mau merubah nasibmu seperti yang saya katakan di mobil beberapa waktu lalu, ya sudah, kamu hancur. Kamu nggak bisa naik. Insya Allah ya, ganti nasib ya, insya Allah.
Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian, kata Allah kepada Nabi Adam dan zuriyahnya, kita termasuk, jika datang kepada kalian petunjuk dariku. Yang menjadi pertanyaan, petunjuk Allah itu apa? Kata Syekh Amin Al-Harari, rusydun wa bayanun wa syariah, yaitu hidayah, kemudian penjelasan, dan kemudian syariat dari Allah. Nah, kita belajar syariat dari siapa? Bi rasulin ab'atsuhu ilaikum wa kitabin unziluhu alaikum. Syariat petunjuk Allah ini datangnya bersamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Qur'an yang bersama Rasulullah. Jadi kalau tanya di mana petunjuk Allah, ada di dalam diri Rasulullah. Di mana syariat Allah, ada di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Kalau kita wegah ngaji, tidak mau belajar, bahkan tidak mau buka Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nggak bakal dapat hidayah. Saking promosinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan mengganjar orang-orang yang hanya sekedar membaca tulisan Al-Quran mendapatkan pahala, membacanya dapat pahala, apalagi belajar isinya Al-Quran, pahalanya besar. Maka alhamdulillah summa alhamdulillah, nikmat yang kita terima beberapa episode dari dulu sampai sekarang, kita berkutat dengan yang namanya Al-Quran. Ini hudan, berarti insya Allah Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Akhirnya nanti kumpul dengan Nabi Adam, masuk swarga. Tapi ketemu Nabi Adam, jangan nyalain Nabi Adam, ya memang gitu. Maka kata Allah, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku. Caranya bagaimana? Iqtada bi rasuli, mengikuti utusanku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti jejak-jejak Rasulullah, cara hidup Rasulullah, wa tamassaka bi syariati, dan orang yang berpegang teguh dengan syariatku, maka fala khaufun alaihim, orang-orang tersebut tidak akan merasa takut fitnah ini di dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang sebenarnya sudah punya Al-Quran, bukan hanya sekedar punya, mendarah daging di dalam hidupnya, nafasnya Al-Quran, bicaranya seperti Al-Quran, kelakuannya seperti Al-Quran, orang-orang seperti ini la khaufun alaihim, dia nggak takut susah hidup di dunia, dia nggak takut juga nanti di akhirat di surga apa? Neraka, karena merasa aman. Kalau Anda ditanya, kamu ini nanti neraka apa surga? Kamu ini nanti miskin apa kaya? Kok masih takut? Nah, berarti belum merasa ada hidayah. Padahal hidayah ada di depan mata kita, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walahum yahzanun. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana a'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ma ashrafna fatub tawsil li kulli hawba wasturna al-awrati wa amin ar-rawati waghfir Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba mujiratin as-suhba wal muslimina ajma' amin. Fadlan wa judan man nala biktisabin minna bil mustafa rasuli lahbar Salla wa sallam Rabbi alaihi adal habli wa alihi wa sahbi adada bashis suhbi walhamdulillah fil bad'i wat tanahi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.